magma masil, di sini jadi gunung api gitu. Ini jadi gunung api. Nah, gunung api ini pada saat dia meletus kan mengenapkan lava. Nah, lava ini akan masuk, di sini ada tulisan lava flow kan. Nah, lava flow ini nanti akan berselingan dengan serpih, serpih marine gitu. Atau batuan-batuan sedimen yang lain. Dan dia seumur. Ya, ini yang berikutnya lagi gitu. Berikutnya lagi, jadi gunungnya lagi ke sini, nah kemudian dia berhadapan dengan lapisan pasir misalnya di sini. Ada endapan pasir di sini ya kan. Nah, makanya kita sekarang mendapatkan endapan pasir berhubungan dengan vulkanik. Itu yang kita sebut sebagai volcanic clastic sedimen. Nah, terus kemudian dia di endapan lagi, akhirnya dia ditutup oleh gamping misalnya kayak gini. Nah, ini gamping warna biru ini kan. Tetap dalam kondisi marine gitu. Nah, sekarang kebuka semua di sininya gitu. Nah, itulah yang terjadi persis dengan Sumbawa Barat. Karena Sumbawa Barat pun yang tadi itu, yang si volkanoplastiknya, kemudian ditutupi oleh coral limestone dari shallow marine. Itu yang nanti kita akan temukan di Aikalela, air terjun, waterfall di sana. Persis mirip model-model kayak gini. Jadi artinya pada saat kita membawa para wisatawan gitu ya, kita bisa bercerita gitu. Kok ada batu gamping, ada lava di dekat-dekatnya gitu. Batuannya berbeda banget. Nah, itu kan kita bisa bercerita soal itu gitu. Menceritakan soal itu dengan bantuan gambar-gambar ini, dan ini kan kasus nyata gitu. Seismiknya ada gitu. Dan menarik gitu ya, karena jarang sekali seismik yang menunjukkan model-model seperti ini. Kebetulan saya punya papernya. Ya. Nah, ini juga sama nih. Nah, kawan-kawan di sini bisa lebih jelas lihat lagi nih. Ini lava flow di sini. Ini puncak gunung apinya, ini lava flow-nya. Nah, tentu dia di sininya saling berhubungan dengan batuan-batuan sedimen yang didapatkan di marine. Ya, ada serpih, ada batu pasir, batu gamping dan lain-lain. Itu konsep tentang submarine volcanic adalah seperti begitu. Dan ini kasus nyata di Pearl River Mouth Basin di utaranya Indochina. Nah, hal yang lain, ini masih di pantai Poto Batu, ya kita masih bisa melihat nih, ya ini batuan-batuan beku, mungkin ini andesit ya, batuan beku andesit yang kemudian terkekarkan gitu. Tapi di antara-antara mungkin kita masih melihat ada sisipan-sisipan serpih, model-model kayak gitu. Ya, itu sudah jelas lihat di situ. Nah, retakan-retakan ini pun kita bisa bercerita gitu. Kenapa dia retak dan lain-lain ya. Tentu karena efek. Di sini juga kita bisa melihat ya, ada perbedaan batuan di sini ya. Ada perbedaan batuan antara ini dengan ini gitu. Kan kelihatan dari model-modelnya. Kalau kita lihat lebih detail. Terus di latar belakang sini kita juga bisa ceritakan apa yang terjadi gitu, di pantai Poto Batu ini ya. Nah, ini jelas sekali kelihatan ya retakannya dan kompleks batuannya ya. Batuan yang sifatnya lebih masif di sini, kok lebih retakan gitu. Ya, jadi kita juga bisa belajar tentang retakan ya, fracture. Kalau kita kebetulan di rombongan kita ada petroleum geologist, mereka kan suka bermain dengan fracture basement kan. Nah, ini antara lain juga bisa seperti itu gitu. Bahwa batuan-batuan seperti ini bisa mengalami peretakan dengan sangat sistematik gitu. Sangat sistematik, model-model kayak gini, sehingga menghasilkan batuan-batuan retakan dan bisa menjadi reservoir migas yang begini-begini ini. Ya, nah ini nampak sekali, kelihatan sekali gitu semua di area Poto Batu ini, dan ini semua umurnya early Miocene, ya 20 juta tahun yang lalu. Nah, ini juga kelihatan ya. Nah, ini yang saya sebut kemungkinan magma yang sifatnya dasitik ya, warnanya agak terang. Ini lava dulunya semuanya. Kemudian dia mengalami retakan-retakan di sininya. Ya, kita bisa bercerita di tempat yang lain tadi ada sedimen marinnya kan, gitu. Jadi dari situlah kita bisa bercerita bagaimana relasi gitu ya, relasi antara lava volkanik dari pada saat si Sumbawa ini masih di bawah laut. Ya, tadi kita lihat dari peta paleografi di 20 juta tuh masih bawah laut semua gitu umurnya ya. Jadi nggak heran gitu kita mendapatkan lava-lava yang ini. Dan kita bisa bercerita bahwa ini datangnya dari bawah laut. Terus kemudian dia terangkat gitu di umur-umur Pliocene dan Plistosen ke yang sekarang makin keangkat karena kita punya subduksi dari selatan, akhirnya keangkat semua. Nah, kita mendapatkan heritage-nya. Inilah geoheritage kita gitu. Jadi ini kan bisa dipelajari untuk berbagai keperluan gitu. Baik para geolog, ilmuwan yang meneliti tentang vulkanoklastik dari Sumbawa Barat, sejarah submarine volcanism-nya, atau juga untuk kepentingan pendidikan buat para mahasiswa geologi ya. Atau pengetahuan buat para masyarakat wisatawan umum. Nah, ini juga sama nih ya. Kelihatan sekali ya, warnanya sangat terang ya. Ini juga sangat terang di sini ya. Ini mungkin yang dasitik ya, mirip-mirip granit kan ya, mirip-mirip granit entah rheolitik atau dasitik. Kita harus ambil sampel ini, baru kita lakukan petrochemistry, kita akan tahu nama batuannya dengan jelas sesudah kita melakukan petrochemistry gitu. Tapi kalau dari megaskopik mungkin ini semacam lava rheolitik atau lava dasitik ya, yang berasal dari
magma yang asam gitu. Tadi kan kita lihat ada tuff lain-lain, itu kan mencirikan bahwa komposisi di early Miocene itu rata-rata dia tuff, ya, rata-rata asam. Nah itu tidak beda dengan gunung api di bawah laut yang ada di Jawa. Itu sifatnya lebih asam rata-rata dibandingkan gunung api yang sekarang yang sifatnya andesitik, yaitu lebih dasitik atau riolitik gitu. Jadi ini sebenarnya terusannya gitu, terusan dari gunung api di selatan Jawa. Ya. Nah dari sini kelihatan juga masalah fracturing ya kan, masalah fracturing yang sistematik ya. Kita bisa bercerita di sini bahwa di sini banyak terdapat join yang arahnya sangat sistematik, ada yang arahnya ke arah laut gitu ya, ke arah laut segini, ada yang sejajar dengan pantai, misalnya kayak gitu model-modelnya, ya tegak lurus pantai gitu ya. Ini kan kelihatan sekali di sini semua, ya berbicara gitu si singkapan itu. Tapi harus ada yang menceritakan. Ini juga sama nih, yaitu mungkin adalah si lava reolitik. Jadi kebanyakan di sini saya pikir lavanya itu asam semua yang masuk ke dalam sela-sela sedimen marinnya. Tadi kita lihat bukti yang dari serpih marinnya. Nah ini ya, ini lokasinya di Poto Batu dan ini gampang sekali lokasinya karena ada jalan nasional langsung ke dekat area ini sehingga ini area pantai yang banyak dikunjungi orang. Nah ini beberapa foto-foto close up yang lebih jelas ya. Di sini bisa kita lihat batuan-batuannya ya yang masif, batuan beku semua dari magma yang dulunya asam sehingga menyebabkan lavanya juga sifatnya asam dan ada beberapa selingan-selingan sedimen-sedimen marin ya di sini. Baik, sekarang kita pergi agak ke dalam ya dari ke air Kalela gitu. Ini air terjun di sini. Air terjun otomatis kalau air terjun tergantung musimnya ya. Ada musim pada saat hujan tentu airnya kita mendapatkan air terjun yang banyak. Pada musim kering ya kering gitu, airnya sedikit tapi kita bisa melihat batuannya lebih jelas. Ya, nah kalau di peta geologi ini antara vulkanoplastik yang ditutupi oleh batu gamping yang sifatnya koral. Jadi ini yang lebih muda, yang umurnya ini. Nah ada di sini nih, koralin di sini. Gitu. Umurnya koralin di sininya. Nah ini, ya, gitu. Nah ini foto dari Bu Itin langsung yang beberapa minggu lalu. Ini foto yang saya ambil dari googling pada saat airnya masih banyak gitu ya. Tapi yang sangat khas di sana, si air Kalela ini, yang saya juga belum pernah lihat di air terjun yang lain adalah keberadaan akar-akar ini, lumut-lumut yang mirip-mirip dengan air terjun gitu. Kalau yang kering, ini kan bagus sekali. Itu pemandangan yang sangat jarang gitu. Batuannya kita bisa melihat mungkin di sini, mungkin ini mirip-mirip batu gamping ya, batu gamping koral ya, karena di sini banyak bolong-bolongnya dan lain-lain gitu. Itu batu gamping koral gitu, yang umurnya late Miocene ya di sininya gitu. Nah, pada saat air yang lagi banyak begini. Tapi yang menarik juga di sana, dia munculnya di antara banyak cabang-cabang pohon dan lain-lain. Jadi sangat khas gitu. Ya. Jarang kita dapatkan pemandangan model kayak gini ya di air terjun yang lain. Apalagi kalau musim kering begini ya modelnya begini nih, kayak lumut-lumut ini seperti air terjun juga gitu. Ngikuti lumut-lumutnya gitu ya. Karena di sini kita bisa melihat tetesan air, jadi air-air ini juga tempat lumut itu tumbuh kan. Nah, kalau ini saya ambil dari Google Map ya. Ini pada saat musim airnya banyak, kita bisa melihat di sini si gampingnya sendiri, si koralnya ini. Nah, ini kelihatan sekali sebagai gamping koral di sini ya kan. Jadi bagian yang tadi yang TMCL ya. Jadi coral limestone yang menduduki vulkanoplastik. Jadi ini lebih muda gitu. Jadi vulkanoplastik yang tadi, vulkanoplastik yang sendiri juga bersisipan dengan batu gamping yang tua. Nah, terus dia sama-sama keangkat. Nah, kemudian masih dalam kondisi shallow marine, diendapkan koral gitu. Nah, koral ini yang kemudian menyusun air terjun ini. Ya, jadi kita mendapatkan pemandangan yang bagus dari model air terjun yang diwakili oleh lumut-lumut ini, ya, dan juga kita bisa memahami geologinya di sini dan pemandangan yang sejuk sendiri. Kita juga bisa berenang di sini nih, jadi sejuk sekali kelihatan ya. Oke, nah kita sekarang ke Pantai Maluk di sini, pergi lagi ke sini, jadi kita bisa melihat beberapa bukit-bukit ya, bukit-bukit yang Plioclistocene. Kalau kawan-kawan lihat di sini, ini nih. Nah ini vulkanoplastik Plioclistocene. Jadi rata-rata di sini tuh yang membentuknya bukit-bukit gitu. Bukit-bukit di pantai itu hampir semuanya adalah vulkanoplastik. Yang namanya vulkanoplastik pasti dia juga menunjukkan kita masih punya marine-nya sebagian. Ya, karena ada tuff. Kalau dia bukan marine, semuanya akan tuff semua. Ya tanpa ada sisipan-sisipan pasir, serpih gitu ya. Ini contoh di Pantai Maluk. Nah, ini nih. Nah, kita bisa melihat ya, bukit-bukit ini semua adalah bukit-bukit vulkanoplastik yang umurnya Plioclistocene gitu. Nah, ini juga sama gitu.
Jadi ini bukit-bukit vulkanoplastik, ini juga sama pemandangan yang bagus, mungkin ini pagi-pagi diambilnya ya. Kita masih melihat kabut-kabut di bawah, ya, namun naik ke atas. Nah ini semua bukit-bukit vulkanoplastik. Ya, kita bisa ceritakan kepada kawan-kawan yang ikut, misalnya kalau nanti field trip itu, ini gunung api fase yang terakhir gitu. Pada saat si Sumbawa Baratnya mau jadi daratan gitu. Nah ini masih Pleistocene. Kalau yang daratannya sendiri, contohnya Tambora gitu, yaitu Gunung Tambora yang paling representatif. Ya, yang kira-kira hampir semua umurnya di Pleistocene atau di Holocene-nya gitu. Ya, tapi kalau yang Pleistocene ini masih ada pemandangan ini. Jadi ini semua isinya itu adalah vulkanoklastik gitu. Vulkanoklastik. Nah, kalau kawan-kawan sempat ke sana, kita bisa sampling beberapa batuannya gitu untuk lebih detailnya gitu. Menjelaskan lebih detailnya. Kalau ini kan penjelasan saya baru dari peta-peta saja gitu, belum langsung ke batuannya. Batuan samplingnya. Jadi tetap harus ada ground check sebelum kita membawa rombongan wisatawan. Nah, ini areanya di situ, di Pantai Maluk ya. Nah, sekarang kita ke Pantai Lawar dan Rantung. Ini sama juga di sini nih. Di sini ada gamping, tapi nanti gampingnya, kalau di sini disebutkan gampingnya gamping yang umurnya uplifted coral reef, tapi penampakannya bukan seperti coral reef tuh, kalau saya lihat. Nah, itu yang dibutuhkan untuk ground check seperti itu. Lawar masih menunjukkan Pleistocene, tapi yang Rantung itu yang tempat banyak orang melakukan snorkeling karena ombaknya gede, itu kelihatannya batu gamping. Entah mungkin batu gamping yang tua atau apa itu yang harus dilakukan ground check nanti. Nah, ini Pantai Lawar. Nah ini juga sama gitu. Jadi bukit-bukit ini adalah bukit-bukit vulkanoklastik yang sudah lapuk, kemudian ditumbuhi vegetasi yang banyak sekali. Karena ini juga pemandangan yang bagus. Dan Pantai Lawar, menurut yang saya googling dari sini, itu salah satu yang paling baik, spot yang terbaik untuk kawan-kawan yang menyukai diving, ya, atau snorkeling, ya, karena bersih di teluk yang terlindung, kayak model Laguna, ya, ini bersih dan di sini bisa menyelam atau snorkeling gitu ya, dan terumbu karangnya bagus gitu. Nah ini salah satu spot yang paling bagus, ya, pemandangan alam. Ini saya bawa kalimatnya dari sini juga, ya, yang sangat cocok bagi Anda yang gemar menikmati pemandangan alam bawah laut, gitu, dengan pasir putih dan birunya air laut di sini. Nah itu ada di sini, di Pantai Lawar di sini nih, di area ini, di Sekongkang. Ini Kecamatan Sekongkang. Ya. Nah, ininya sendiri adalah vulkanoklastik yang Pleistocene tadi, gitu. Jadi nggak beda dengan yang tadi di Pantai Maluku. Nah ini nih, ya. Saya kok nggak ngeliat ini adalah coral reef gitu, ya. Atau mungkin juga coral reef, tapi terlalu masif untuk dibilang bahwa ini coral reef yang modern kalau dari peta Garwin tadi. Gitu. Nah itu yang dibutuhkan ground check di sana, di area ini nih. Ya, kalau kita kembali ke peta Garwin kan ini nih. Nah lokasinya di sini nih. Di sini digambarkan gamping juga, tapi gamping uplifted coral reef yang umurnya kuarter gitu. Ya, kalau dari pengalaman saya kuarter nggak kayak begini bentuknya gitu. Ya, nah itu kan baru dari foto saya tafsirkan kan. Jadi butuh ground check gitu. Nah, geologi memang butuh ground check untuk melihat sampling area ini, terus kita lihat gitu, kita tentukan umurnya. Jangan ini batu gamping yang tua gitu, ya. Batu gamping yang bahkan lebih tua dari air terjun tadi gitu. Batu gamping yang bersisipan dengan vulkanoklastik yang Miocene awal gitu. Ya. Nah, mudah-mudahan memang begini batu gampingnya gitu. Ya, nah ini area yang terkenal untuk jadi spot banyak peselancar ya. Memang di sana tuh di pantai di sini kan banyak area yang karena berhubungan langsung dengan laut lepas ya, Samudra Hindia. Jadi banyak sekali area-area untuk berselancar gitu. Ya, makanya turis asing pun nggak jarang gitu datang ke lokasi-lokasi ini. Ya. Nah, kalau dari geologinya ini jelas semua kan, tersingkap sekali kan. Jadi ini kan tantangan buat kita untuk menjelaskannya gitu. Ini batu gamping, nah terus kita jelaskan sejarah geologinya. Ya, batu gamping, kemudian di sebelahnya yang tadi nggak jauh dari sini Pantai Lawar itu adalah vulkanoklastik yang Pleistocene. Nah, kita harus bisa jelaskan gitu bagaimana hubungan antara si batu gamping ini, kalau ini buat batu gampingnya tua, dengan vulkanoklastik yang tadi gitu, yang lokasinya lebih ke arah utaranya. Oke, kita lihat sekarang Sekongkang ya, Sekongkang di sini. Terus kita lihat juga Sekongkang yang di wilayah agak ke selatan di sini. Ya. Nah ini Pantai Tropika. Pantai Tropika Sekongkang di sini, ini juga sama. Ini kalau kita lihat dari areanya kan masih kaitan dengan vulkanoklastik yang umurnya Pleistocene, ya, area ini. Nah ini semua nih. Dari sini agak jelas di sini. Ada tuf model kayak gitu, tufnya yang sudah agak keras saya lihat ya. Kalau lihat dari foto-fotonya ini juga sama. Kita masih melihat tuf, kebanyakan tuf atau vulkanoklastik yang dominan oleh tuf kelihatannya ya, yang menyusun dari sini. Nah, kemudian di sini sendiri juga banyak sekali hamparan-hamparan cangkang-cangkang termasuk fosil-fosil.
ya di daerah sini. Jadi di sini kita bisa menyaksikan atau menerangkan elemen yang lain dari geoheritage, yaitu fosil. Karena di sini banyak sekali cangkang-cangkang hewan-hewan yang kemungkinan resen gitu ya, tapi sudah jadi cangkang-cangkang. Jadi kita bisa belajar masalah paleontologi di situ gitu, paleontologi dan mikropaleontologi gitu. Karena ada forum-forumnya juga berkembang di sini yang jadi cangkang-cangkang di situ. Ya, nah jadi di sini kita bisa bercerita soal bukit-bukit volkanik yang ada di sini dan juga kemudian elemen yang lain dari geoheritage yaitu fosil. Ya, walaupun bukan fosil tapi ada cangkang-cangkang yang kelak yang namanya fosil ya dari sini asalnya gitu. Suatu waktu nanti gitu. Ya, nah ini nih. Ya, nah ini kan banyak nih. Ini kan grup moluska semua kan. Ya, grup moluska semua di sini kita bisa melihat ada koral modern seperti begini ya. Ini kan koral-koral semua nih. Ya, koral bagian dari pelisipod, moluska dan lain-lain, brachiopods itu campur aduk ya di sini satu. Nah, kemudian yang menarik juga ada grup-grup ini ya yang suka disebut sebagai pasir apa tuh namanya itu ya. Seperti di Kuta Lombok gitu ya. Kan mirip-mirip kayak gini nih, ya. Mirip-mirip kayak gini yang kalau saya gedekan yang modelnya kayak gini gitu. Ya. Kawan-kawan yang pernah ke Lombok pasti kan ini terkenal sekali. Pasir merica ya namanya ya kalau di Lombok disebutnya karena kayak merica kan, bubuk merica putih. Ini sebenarnya adalah forum besar. Ya, forum besar yang disebut Schlumbergerella floresiana. Ini kalau hidupnya kayak gini gitu. Ya ini kan ganggang hijau nih, yang diperbesar nih. Ini ganggang hijau, kita bisa lihat dengan mata kita karena ini adalah forum besar, ya bukan forum mikropaleontologi, ini forum besar gitu. Ini adalah bagian-bagian dari ganggang hijaunya kelihatan di sini. Nah ini adalah Schlumbergerella floresiana gitu. Dia kalau masa hidupnya dia punya spine seperti begini, tapi kalau udah mati dia biasanya spine-nya hilang, terus jadi agak bulat warnanya, ininya bentuknya. Nah ini nih, ya. Nah ini kan kalau udah hidupnya kayak gini gitu, ya si Schlumbergerella floresiana. Jadi yang namanya pasir merica itu adalah fosil forum besar bernama Schlumbergerella floresiana. Nah ini ya, ini saya ambil dari satu website para penyuka fosil dari Prancis ya. Ini kan dari website Prancis di sini. Ini dari Kuta Lombok kayak gini. Nah ini dari fotonya Bu Itin ini, model-model kayak gini ya. Ininya. Nah ini kalau diperbesar juga mirip-mirip. Nah ini nih. Nah mirip kan ini. Ini di Pantai Sekongkang ini. Ini di Pantai Sekongkang, Sumbawa, ini di Pantai Kuta Lombok gitu. Nah, kita bisa bercerita bagaimana kejadiannya gitu. Nah, secara umum memang ini merupakan forum besar yang ada di selatan Jawa, di selatan Lombok, Nusa Tenggara umumnya, Lombok Sumbawa gitu. Ya, di laut agak dalam gitu. Nah, kemudian karena kita punya suatu upwelling current naik lewat lereng, kemudian dihempaskan ke pantai gitu. Nah, inilah forum-forumnya gitu. Ya. Ini mirip sekali gitu. Jadi apa yang terjadi kita temukan di Kuta Lombok ada juga di Sekongkang. Memang hampir di sepanjang Nusa Tenggara Barat itu memang itu area tempat si Schlumbergerella hidup area itu. Ya dan kita dapatkan si cangkang-cangkangnya ke pantai gitu. Ya. Ini kan mirip gitu. Jadi kalau kita lihat secara gambaran yang nggak bulat-bulat kayak gini kayak orbulina, bukan orbulina. Kalau orbulina kan nggak bisa dilihat dengan mata. Itu harus di bawah mikroskop karena dia bagian dari mikrobentonik kan. Nah, mikropal kan, planktonik. Nah ini nih, ini kan mirip-mirip sekali gitu. Ya, ini adalah bagian-bagian model-model seperti ini. Jadi persis mirip yang di Kuta Lombok. Nah, ini sama ya, ini perbukitan Buatur Senjahari di Sekongkang agak ke timur. Nah, ini area-area bukit-bukit yang tadi gitu. Bukit-bukit vulkanoplastik yang umurnya Pliopleistosen gitu. Ya. Pemandangan yang bagus juga kita bisa dapatkan malam hari gitu. Ya, kita masih bisa melihatkan ekornya Bima Sakti di sini, jalur Orion ini kan. Ya, masih bisa terlihat dari pantai ya. Karena kan kalau pantainya sepi, jauh dari polusi cahaya, cuacanya bagus, tentu bertaburan miliaran bintang gitu. Ya, itu kan suatu pemandangan yang bagus juga gitu. Kalau kita membawa para geowisatawan kemudian menginap satu resort gitu ya, yang terkenal melihat Bima Sakti, itu kan suatu pemandangan yang lain gitu, yang bisa kita tampilkan. Bahkan ini berpadu dengan area ini gitu, area vulkanoplastik si vulkanoplastik Pliopleistosen ini gitu. Baik, itu kawan-kawan kira-kira ya site-site yang bisa kita datangi dengan cukup mudah gitu, karena ini di sepanjang pantai dan lokasinya juga dihubungkan dengan jalan nasional atau jalan provinsi. Trekking juga tentu bisa, tapi tentu kita harus lakukan survei dulu gitu. Nah, paling nggak dari foto-foto yang dibagikan oleh
Bu Ferry Yustiana atau Itin, yang saya panggil Itin ini, kita bisa bercerita banyak hal gitu ya. Dan itulah sejarah geologinya gitu. Kita bisa bercerita banyak hal. Baik, yang terakhir adalah tentang kawasan batu hijau dan potensi tambang, karena ini pun yang namanya area bekas tambang pun itu menjadi tempat geowisata yang menarik gitu ya. Dan itu kita sudah dapatkan di beberapa tempat, misalnya tambang batu bara Sawah Lunto di Sumatera, ya, kemudian beberapa tempat di mana di daerah Cikotok, Bayah, itu juga jadi tambang bekas tambang yang menjadi geowisata gitu. Nah, kalau kawasan batu hijau kan masih aktif gitu ya. Tapi suatu waktu kan areanya juga bisa jadi bekas tambang yang akan jadi tempat buat geowisata juga untuk yang menarik gitu. Ya. Nah, areanya di sini, ya, areanya di sini, karena ini berhubungan dengan intrusi dari tonalit. Jadi si intrusi tonalit inilah yang memberikan mineralisasi kepada tambang batu hijau. Tonalit itu quartz diorite ya, jadi diorit kuarsa. Kadang-kadang disebut sebagai tonalit ya. Itu yang membawa mineralisasi untuk kawasan tambang batu hijau di sini. Nah, ini peta detailnya di sini. Ini dari publikasi hampir semuanya dari Garwin ya. Karena Garwin kelihatannya yang menemukan dulunya dengan kawan-kawannya itu ya. Fiorentini Garwin tahun 2000 ditemukan lapangan ini. 2010 ini publikasinya. Nah, kita bisa melihat peta detailnya di sini ya. Ini campur aduk ya di sininya ya. Kita masih melihat kita punya bagian dari vulkanoklastik yang tua tadi, terus kita punya batuan-batuan yang sifatnya magmatik semua di sini, intrusion, dan kemudian di sini areanya gitu. Ini area yang kemudian jadi open pit mining-nya kan. Jadi open pit-nya gitu. Nah, kalau secara vertikal kayak gini. Ini kawan-kawan bisa melihat ya secara vertikal susunannya, model seperti ini, kita pasti bisa dapatkan di sini, coba kawan-kawan lihat. Crystal rich volcanic sandstone. Nah, itu ya. And lesser mudstone, massive. Ini datang dari mana? Dari Marin. Dari Marin gitu. Ada di sini, ada mudstone-nya di sini. Nah, ini batu pasir semua gitu. Ini batu pasir vulkanoklastik. Nah, ini batu gampingnya di sini. Ya, ada bambu, di bambu, limestone. Limestone intercalation on bambu is nangka. Jadi ini ada singkapan, kalau kita pengen melihat batu gampingnya, bisa ke area bambu gitu. Nah, itu yang bisa kita datangi gitu. Kita cek site-nya, itulah batu gamping yang tua gitu, yang ditembus ini. Nah, ini masuk lagi ke batu pasirnya gitu. Volcanic sandstone lagi di sininya. Ya, terus di sini juga banyak litik vulkanoklastik yang kasar-kasar, konglomeratnya kayak gitu semua. Nah, inilah kemudian ditembus oleh porfiri ini, ya, oleh intrusi-intrusi ini gitu. Jadi batuannya pasti lebih tua. Yang tadi umurnya early Miocene tadi kan. Ini batuan early Miocene, kompleks vulkanoklastik yang kita temukan batuannya di mana, ada lava campur aduk ya. Nah, ini konglomerat batu hijau dan lain-lain. Terus kemudian ditembus oleh batuan magmatik yang lebih muda, yang umurnya antara Miocene tengah dan Miocene atas di sini. Ya. Nah, ini nih bisa dilihat tonalit porfiri. Nah, ini yang kemudian memberikan mineralisasi tembaga, emas, dan perak ke lokasi ini. Nah, ini areanya ya. Areanya dulu ditemukan oleh Newmont Nusa Tenggara, dan sekarang dari 2016 kan diakuisisi oleh PT Aman, ya, Aman Mineral, ya, Nusa Tenggara, yang join juga dengan Pukuwafu Indah, tapi operatornya PT Aman di sini. Nah, ini sudah diproduksi dari tahun 2000 ya, sudah kayak gini modelnya sekarang gitu, sampai ini tahun 2007 kalau nggak salah fotonya ini, ya, merupakan tambang terbuka batu hijau, dan ini produksinya udah dari tahun 2000. Kalau menurut kontraknya kan dia 30 tahun sesudah produksi, jadi tahun 2030 itu akan habis kontraknya gitu. Dan di sini sudah dihasilkan 3,6 juta ton ya tembaga, dan 8 juta ons emas dihasilkan dari tembaga batu hijau. Ini nomor 2 ya, nomor 2 di Indonesia sesudah Freeport di Gunung Bijih di Papua. Ya. Ini areanya di daerah ketinggian 550 meter, terus areanya sekarang sekitar 25.000 hektar. Ya. Produksinya masih mungkin beberapa data sih menyebutkan sampai 2023, tapi data yang lain menyebutkan sampai 2034. Saya nggak tahu yang mana yang lebih tahu, yang lebih benar. Mungkin ya pastinya kawan-kawan dari mineral yang lebih tahu area ini. Tapi ini area yang menarik gitu untuk dilihat secara geowisata atau geoheritage gitu ya. Karena ini merupakan pemanfaatan keekonomian atas pemanfaatan geologi gitu, geologi area-area ini.
Dan ini kan tambang terbuka, jadi kan memang dikeruk dari awal terus sampai ke bawah, gitu, sampai dia habis areanya. Nah kemudian copper and gold mining, ya, utamanya copper, tapi asosiasinya dia emas dan perak. Nah bicara regional dulu ya, Nusa Tenggara juga khususnya Sumbawa juga area yang sangat prolifik gitu untuk mineralisasi ya, karena kita punya jalur yang paling panjang di sini nih, mulai dari Miwah di Aceh, terus panjang jalur ini Martabe, Dairi, Muara, Mangga, Rejang, Lebong di sini ya, terus banyak sekali di Jawa Barat, Cibaliung sampai Cikotok, terus Tumpang Pitu di Banyuwangi. Nah ini Batu Hijau mulai di sini. Terus Elang, Dodo yang akan dikembangkan, Soripesa sampai ke arah sini ya, Lerokis, Kali Kuning dengan berbagai jenis-jenis mineralisasi ini. Kalau kawan-kawan lihat kan mineralisasinya macam-macam gitu. Ya, kalau Batu Hijau mulai tipe ini, jadi porfiri ya, porfiri koper dan emas gitu, yang tipenya seperti begini. Nah itu jalurnya memang udah satu jalur gitu. Dan ini sendiri pun adalah jalur submarine volcanic gitu. Jalur submarine volcanic yang kemudian ditembus oleh intrusi magmatik di fase-fase berikutnya. Ya, di Neogen rata-rata. Di sini Mioplio di sini terjadinya. Di sini Miocene tengah dan atas gitu ya. Jadi jalur-jalur itu merupakan jalur yang paling panjang di Indonesia untuk jalur mineralisasi gitu. Itu kita bisa ceritakan gitu soal itu pada saat kita misalnya membawa kawan-kawan bergeowisata ke area tambang Batu Hijau. Nah, kalau kita lihat dari ininya, ini saya ambil data terbaru dari presentasinya Pak Arifuddin Idrus ya. Nah, kita lihat di sini beberapa endowment itu menceritakan tentang kekayaan volumetrik dari emas ini. Nah, ini termasuk yang nomor 2 gitu. Di Nusa Tenggara ini Batu Hijau misalnya. Batu Hijau tuh dari sini bisa diproduksikan 20 juta ons. Ya, 20 juta ons emas ya, 20 juta ons emas. Ya, kemudian 72 juta ton. Ya, ini kan ons, kalau ini ton. Juta ton, kalau ini 20 juta ons emas ini dan 7,2 juta koper ya, koper di situnya. Nah, dari sini kalau dari catatan saya tadi sampai saya ambil data dari PT Aman sendiri baru 3,6 juta ton tembaganya gitu. Jadi belum semuanya gitu. Belum semuanya didapatkan. Sementara yang emasnya itu baru 8 juta ons. Jadi masih ada sisa 12. Nah, kemungkinan masih panjang gitu umurnya Batu Hijau. Nah, terus elang di sininya gitu. Elang Dodo di sini. Di sebelah timurnya lagi gitu. Itu juga area PT Aman gitu. Itu kita bisa dapatkan 25 juta ons emas, lebih gede malah dari Batu Hijau. Tembaganya lebih kecil ya, 4,7 juta ton koper. Jadi termasuk yang besar lah di Indonesia. Bahkan nomor 2 kan, nomor 2 sesudah Freeport ini. Ya. Nah, menarik gitu sejarahnya ya. Batu Hijau disebut Batu Hijau karena dulunya April 1990 itu menemukan discovery of Green Creek. Mungkin dari situlah gitu. Itu sebenarnya mineralisasinya gitu. Ada sungai berwarna hijau, Green Creek, airnya hijau gitu kan. Oleh prospecting emas oleh para geolog minerals. Ya nanti Pak Daru kalau masih di sini bisa bercerita lebih banyak ya. Nah, terus menemukan urat-urat oksida kopernya sendiri yang ditemukan di quartz vein stockwork gitu ya, yang berhubungan dengan tonalit porfiri, quartz diorite gitu. Nah, tahun 1990 penemuan, kontraknya sendiri tahun 86. Jadi Newmont masuk ke Nusa Tenggara itu tahun 86, 4 tahun bekerja, para geolognya menemukanlah batu hijau. Lewat begini nih, lewat jalur-jalur krik-krik model-model kayak gini gitu. Ya, kalau petroleum geologis mungkin menemukan oil seep kayak gitu awalnya gitu. Nah, baru dilakukan pengeboran dan lain-lain 4 tahun kemudian, inilah batu hijau gitu. Batu hijau sebelum dibuka. Nah, kawan-kawan bisa melihat ini ya. Masih hutan kan ini. Masih hutan, ini masih vulkanoplastiknya, batu hijau tahun 90 kayak gini. Nah, ini batu hijau 17 tahun kemudian. 2007 udah bolong. Ya, karena sudah diproduksikan 7 tahun kan. Karena tahun 2000 gitu, ya. Dan ini tailing discharge-nya ke arah laut gitu. Dan saya pikir aman sekali untuk tailing discharge-nya itu. Karena kita tahu ya itu masuk langsung ke Samudra Hindia dan punya suatu deep yang dalam ya, punya lereng dan masuk ke daerah Batial. Itu lebih dari 2000 meter dalamnya di situ, masuk ke Lombok Forak ya. Dan tentu perusahaan internasional juga sudah sangat terkendali dalam masalah limbahnya ya. Nah, modelnya sekarang kayak gini gitu. Nah, tentu sekarang lebih gede lagi ya. Nah, ini kawan-kawan bisa melihat beberapa deposit geologinya. Ya, jadi inilah yang tonalitnya ada beberapa terjadi gitu. Tonalit itu diorite quartz gitu. Ini dulunya gitu. Pada saat masih awal-awal kayak gini, masih gunung kan. Masih gunung. Nah,
Ini sampai 2007 kayak gini. Jadi ini udah nggak ada nih. Ini udah nggak ada sampai 2007. Nantinya akan di sini nantinya. Ini ultimate pit-nya akan di sini gitu. Jadi lubang nanti akan bikin lubang seperti begini. Ya. Nah ini berhubungan dengan intermediate tonalitnya dari sini gitu. Jadi ada beberapa fase intrusion di sininya. Ya, yang paling mudahnya yang panah merah ini, yang tonalit, intermediate tonalitnya. Nah, kemudian endapan deposit porphyry itu akan diikuti oleh hydrothermal alteration di sini. Nah, ini perubahan-perubahan mineralisasi, alterasi dari mineralisasi kan. Nah, ini udah dipetakan juga oleh para geologisnya dulu gitu. Ya, udah dipetakan termasuk dia banyak ngebor sumur ya untuk menentukan fase-fase mineralisasi. Nah, akhirnya inilah yang terakhirnya ore mineralisasinya kayak gini modelnya. Dan di sini kawan-kawan bisa melihat sudah kadarnya ya, kadar-kadar masing-masingnya gitu. Ini adalah masih untuk kopernya gitu. Nah, ini emasnya kayak gini nih. Misalnya dari sini yang warna yang paling tinggi misalnya yang ini nih. Yang warna ini. Nah, di sini yang paling tinggi kan. Di sini untuk setiap ton tailing ada 1,5 gram emas gitu ya. Jadi ada 1,5 gram emas dari setiap ton batu. Kira-kira gitu. Ya, ini yang ada di sininya gitu. Yang warna pink muda ini. Nah, sekarang udah kegali semua ini kan. Udah nggak ada. Jadi ini sudah diproduksikan. Inilah lubang inilah yang kemudian memberikan sudah 8 juta ton 8 juta ons emas dan 3,6 juta ton tembaga yang sudah diproduksikan dari lubang ini. Nantinya akan di sini ultimate pit-nya gitu. Ya, beberapa tahun kemudian gitu, ya. Kontraknya akan habis 2030 karena kan 30 tahun sesudah produksi pertama di tahun 2000. Nah, kembali ke regional lagi, ya. Ini jalur emasnya di sini gitu, jalur emas mineralnya gitu. Banyak sekali kan kalau kawan-kawan lihat ya. Dan dari berbagai jenis gitu. Baik dari porphyry copper emas, baik dari high sulfide, intermediate sulfide atau low sulfide epithermal emas gitu. Ini semua ada di sini, di jalur-jalur ini, ya. Mulai dari Brambang di mana di Sekotong di pantai baratnya Lombok ya, Batu Hijau, Sekongkang, Dodo Elang yang akan diproduksikan nanti berapa puluh tahun kemudian karena smelternya sekarang lagi dibangun 20% kira-kira ya untuk Dodo Elang, Rinti, Huu sampai ke arah sini gitu. Nah itu nggak lepas dari geologinya yang tadi kan. Ada satu jalur vulkanik tua yang submarine kemudian diintrusi ya kira-kira di umur Miocene tengah dan Miocene atas. Nah ini nih kalau kita lihat peta ini ya peta kita bisa melihat di sini batu hijau mine pit-nya di sini. Di sini concentrator untuk tailingnya, di sini dibuang di tailingnya di Swiss, pantai Swiss namanya di sini. Dibuang tailingnya ke sini dan langsung masuk ke kedalaman 200, langsung masuk lagi ke kedalaman 2000 meter di sininya. Karena ini merupakan Forak Basin. Forak Basin dari areanya apa Lombok Basin gitu. Jadi kalau saya lihat ini mestinya akan lebih aman gitu tailingnya itu daripada Freeport. Karena Freeport itu dilemparnya ke daerah Arafurasi. Dan itu Solomerin. Nah, di sini sudah langsung masuk ke Samudra Hindia, bayangkan ya. Baik. Nah, ini dari disertasinya Garwin ini. Unpublished ini. Tahun 2000 ya, dari disertasi Garwin banyak sekali itu area-area ini. Karena Garwin yang menemukan. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat di sini batu hijau di sini. Ya. Nah, ini batu hijau di sini itu banyak penanda-penandanya nih, volcanic dome. Nah, ini coba kawan-kawan lihat ya. Yang namanya volcanic dome itu mungkin merupakan pusat-pusat volcanik zaman dulu gitu. Nah, ternyata banyak gitu ya, pusat-pusat volkanik yang zaman dulu kayak gini. Tapi jalurnya lebih kurang barat timur gitu. Itu kayak model-model kayak Gunung Tambora sekarang gitu. Ya, tapi dulunya kayak gini, ada volcanic dome-nya gitu. Kemungkinan itu pusat-pusat volkaniknya zaman dulu. Ya, zaman kira-kira Miocene awal. Ya. Nah, terus kita juga banyak temukan tipe-tipe depositnya. Ada yang porfiri seperti batu hijau di sini. Ada simbolnya dalam persen begini, ini batu hijau. Ada yang tipe epithermal LS, low sulfidation, ada yang epithermal high sulfide division di sininya. Nah, kalau kita lihat masih ada gitu yang belum dikembangkan di daerah ini. Jadi banyak sekali ini persentasenya yang Dodo Elang di sini yang akan segera dikembangkan. Ini masih ada Teluk Panas, Rinti, Pengulir ya, air panas, terus sampai ke arah sini. Masih banyak areanya. Ya. Ada yang skarn deposit juga ada di sini, yang Tebo ini di sebelah utara ya. Jadi banyak sekali area-area ini. Nah, keberadaan sesar-sesar ini, lineament ini itu akan mengkonsentrasikan intrusion gitu. Karena biasanya di geologi itu selalu yang namanya intrusion, volcanic deposit, dan lain-lain, itu akan muncul di daerah-daerah yang weak, di daerah-daerah yang lemah gitu. Nah, disitulah akan muncul si intrusion-intrusionnya. Jadi pemetaan fault itu penting, itu fracturing itu. Dan tadi kita bisa lihat ya, model-model fracturing itu di pantai tadi itu, di Poto Patu itu di sini kan, di Poto Batu itu. Ini kan yang Poto Tano di sini, yang Poto Batu kira-kira lokasinya di sini nih.
Nah, di area ini ya kira-kira ya. Di sini kira-kira ini. Ya. Nah, kita bisa melihat itulah fracturing-nya gitu. Dan kita dapatkan juga di singkapan di bagian barat ini. Jadi pada saat kita tadi melihat itu, kita bisa melihat oh mereka memang fracturing gitu, banyak gitu. Ya. Dan biasanya batuan yang lebih tua tentu akan lebih fractured dibandingkan yang batuan yang lebih muda sifatnya. Nah, ini slide saya yang terakhir yang ingin menunjukkan bagaimana subduksi itu sudah membawa mineralisasi bagi area ini, terutama daerah batu hijau di sini. Ya ini kan area yang panjang tadi kan, di sini banyak mineralisasi di sini. Nah di sini ada rurice itu kumpulan dari oceanic plateau, jadi ada oceanic island basalt gitu ya. Nah ini masuk ke sini, itu digambarkan oleh Garwin itu dari isotop, ya dia melakukan suatu crossplot antara neodymium isotop dengan plumbum isotop, akhirnya bisa dilihat bahwa batu hijau itu, nah ini batu hijau dan daerah-daerah sekitarnya itu berhubungan dengan mineralisasi dari OIB, ya. OIB itu adalah Oceanic Island Basalt. Jadi ada pulau-pulau vulkanik yang dulu duduk di lempeng samudra, masuk tersubduksi. Ya. Nah ini ya, melihat kayak gini, Oceanic Plateau ini, atau kita punya semacam Oceanic Island Basalt. Nah, area ini masuk, dia tersubduksi ke sini. Nah, di kedalaman 100-200 km, dia akan bikin gunung-gunung api. Nah, inilah gunung-gunung api yang tadi dipetakan sebagai volcanic dome-dome di sini. Nah, ini. Gitu. Volcanic dome tadi. Nah, tetapi kemudian ada beberapa fracture zone. Ada fault zone di sini. Nah, fault zone ini sudah bisa mengkonsentrasikan intrusion. Nah, jadi endapan-endapan volkanik di sini, lalu diintrusi oleh porfiritonalit di quartz diorit yang datangnya mineralisasinya berhubungan dengan oceanic island basalt. Karena dari petrochemistry sini, dari isotop geologinya memang itu berhubungan dengan oceanic island basalt gitu. Ya. Nah, ini masuk ke sini akhirnya. Nah, ini kemudian memberikan mineralisasi bagi daerah Nusa Tenggara. Jadi akan agak mirip gitu ya antara yang Dodo Elang dengan yang Batu Hijau, model-model kayak gini modelnya. Ya karena kita punya subduksi di selatannya. Baik kawan-kawan, itu yang bisa saya presentasikan. Jadi mudah-mudahan cukup memberikan wawasan buat kawan-kawan ya bagaimana kita bisa memanfaatkan pengetahuan geologi yang ada, yang kita kumpulkan untuk dari para peneliti sebelumnya. Juga misalnya kita harus melakukan ground check survey duluan untuk menceritakan geoheritage yang ada, yang bisa kita ceritakan untuk kepentingan geowisata atau untuk penelitian. Mudah-mudahan cukup memberikan wawasan buat kawan-kawan semua ya. Nanti materinya ini ditinggalkan, diberikan ya, bisa dipelajari lebih detail buat kawan-kawan.